Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arya Pratama Alfurqan dengan NIM C0D02319. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak. Yang pertama, pajak yang tidak dapat dikreditkan atau PPN. Yang pertama, PPN atas pembelian barang atau jasa yang tidak mendukung usaha, PPN atas kendaraan untuk pribadi atau bukan angkutan umum, PPN atas pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dalam PPh. Selanjutnya, PPN dari faktur pajak yang tidak sah atau cacat, PPN dibayar sebelum PKP dikukuhkan. Pada prinsipnya, PPN hanya dapat dikreditkan jika relevan dengan kegiatan usaha dan dokumennya lengkap. Selanjutnya, pajak yang tidak dapat dikreditkan atau PPh. PPh tanpa bukti potong sah, PPh atas biaya yang tidak dapat dibebankan secara fiskal, PPh final pasal 4 ayat 2 karena bersifat final, PPh luar negeri yang tidak dilaporkan dalam SPT prinsip utama. Pajak harus bisa diverifikasi terkait dengan penghasilan dan dilaporkan dalam SPT. Selanjutnya, pengkreditan dalam pajak pertambahan nilai. PPN masukan dapat dikreditkan terhadap PPN keluaran dengan rumus PPN terutang sama dengan PPN keluaran dikurang PPN masukan. Jika hasilnya negatif, kelebihan bayar bisa restitusi atau kompensasi. Syarat PPN masukan dapat dikreditkan digunakan untuk kegiatan usaha atau faktur pajak sah. Setelah dilakukan sebagai PKP, dilaporkan dalam 3 bulan sejak penerbitan pengkreditan dalam pajak penghasilan. Selanjutnya, pengkreditan dalam pajak penghasilan atau PPh. Pengkreditan PPh dilakukan secara pajak terutang akhir tahun. Jenis pajak PPh meliputi PPh 21, 22, 23, PPh 25 atau angsuran, PPh 29 dibayar sendiri, PPh luar negeri jika dilaporkan syarat. Syaratnya adalah ada bukti potong sah, penghasilan dilaporkan, pajak disetor ke kas negara, pengkreditan dilaporkan dalam SPT tahunan, PPh badan atau OP. Selanjutnya, pencatatan akuntansi angsuran PPh pasal 25. Setiap bulan perusahaan mencatat angsuran PPh pasal 25 sebagai berikut. Saat menyetor, debit pajak diberi muka, kredit kas atau bank. Saat penyusunan laporan akhir tahun atau rekonsiliasi jika kurang bayar. Debitnya beban pajak penghasilan, kreditnya utang pajak penghasilan. Jika lebih bayar, debitnya pajak diberi muka, kreditnya beban pajak atau pendapatan pajak. Baiklah, itu saja materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.